Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Himpunan dapat diartikan atau didefinisikan adalah kumpulan benda-benda yang berbeda-beda, tapi dari satu segi itu merupakan suatu kesatuan. Jadi itu yang dinamakan himpunan. Selanjutnya, notasi. Notasi himpunan A besar, B besar, dan C besar. Karena biasanya notasi itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan anggotanya A kecil, B kecil, dan C kecil. Karena anggota atau elemennya menggunakan huruf kecil. Contoh, kita definisikan himpunan software dan under Windows, maka kita tulis himpunan A memiliki anggota MS Word, MS Excel, dan MS PowerPoint. Jadi ini adalah notasi dari himpunan, yang mana A itu adalah notasi, sedangkan MS Word dan seterusnya itu adalah anggotanya atau elemennya. Oke, di sini bisa kalian pahami. Selanjutnya ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah himpunan, jumlah elemen dari himpunan A disebut dengan kardinal himpunan A. Artinya, kardinal di sini adalah jumlah elemen dari himpunan A atau anggota himpunan A. Notasinya N, di mana N sebagai banyaknya elemen atau banyaknya anggota. Contoh, B adalah suatu himpunan yang mana anggotanya itu adalah X, di mana X adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Bilangan prima yang kurang dari 20 itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Artinya, kardinal dari himpunan B adalah 8. Yang kedua, T adalah suatu himpunan yang beranggotakan perkutut, kutilang, darah, beo, dan kenari. Artinya, kardinal atau banyaknya himpunan dari T itu ada 5. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang apabila kita menghitung elemen-elemennya itu bisa kita selesaikan. Sedangkan untuk himpunan tak berhingga, apabila kita hitung elemen-elemennya itu tidak dapat terselesaikan. Contoh himpunan yang berhingga. A adalah suatu himpunan yang beranggotakan bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Apa saja bilangan bulat positif yang kurang dari 10? 0 sampai 9. Artinya masih kita dapat selesaikan. Sedangkan untuk himpunan yang tak berhingga, himpunan bilangan asli, yang mana anggotanya himpunan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak berhingga, maka himpunan A berhingga, sedangkan B tak berhingga. Selanjutnya, kesamaan dua himpunan dan subhimpunan. Dua himpunan A dapat dikatakan sama jika dan hanya jika elemen dari himpunan A dan elemen himpunan B itu sama, baik dari elemen dan jumlahnya. Contoh, himpunan A beranggotakan MS Word, MS
Perfect, dan MS dan WS. Artinya, kemudian himpunan B juga memiliki anggota MS Word, MS Perfect, dan WS. Artinya sama, dari jumlah anggota dan elemennya itu sama. Maka A sama dengan himpunan B. Dua himpunan yang memiliki elemen yang berbeda, tapi bisa dikatakan setara jika dan hanya jika jumlah himpunan A sama dengan jumlah himpunan B. Contoh, himpunan A memiliki anggota MS Excel dan Lotus 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B memiliki anggota mouse dan keyboard. Baik himpunan A dan B memiliki anggota yang sama, artinya memiliki dua anggota meskipun elemennya itu berbeda. Artinya A setara dengan B. Kemudian himpunan A dapat dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua anggota himpunan A itu adalah himpunan B. Contoh, himpunan A memiliki anggota Win 3.1, Win 3.11, Win 95, dan Win 97. Sedangkan himpunan B memiliki anggota tadi dari himpunan A itu Win 3.1, Win 3.11, Win 95, Win 97, Win 98, Win 98 SE, Win NE, Win 2000, dan Win XP. Karena semua anggota himpunan A berada di himpunan B, bisa dikatakan A sub himpunan B. Terakhir, contoh yang kedua, himpunan A memiliki anggota Linux, Unix, dan MS Word. Sedangkan himpunan B tetap Win 3.1, Win 3.11, Win 95, Win 97, Win 98, Win 98 SE, Win 2000, Win XP, dan Win XP. Sedangkan C memiliki anggota monitor, scanner, dan operator. Artinya A bukan subhimpunan B, begitupun juga C bukan subhimpunan B, karena baik dari semua anggota himpunan A dan C tidak ada yang berada di anggota. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah himpunan kosong atau entry set, yaitu himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Yang kedua adalah singleton set. Singleton set ini merupakan himpunan yang hanya memiliki anggota. Yang ketiga adalah himpunan semesta atau universal set. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. Dan yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini adalah dibentuk dari sebuah himpunan, dapat membuat subhimpunannya. Maka, himpunan dari semua himpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan disebut himpunan kuasa. Pembahasan selanjutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama adalah union atau gabungan dari dua himpunan. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau B atau keduanya, dengan notasi A gabungan B atau A plus B. Misalnya, himpunan A adalah mouse, keyboard, himpunan B adalah monitor, printer, scanner, himpunan C adalah mouse, keyboard, CPU, monitor, maka A gabungan B adalah mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. A gabungan C adalah C, B gabungan C adalah monitor, printer, scanner, mouse, keyboard, CPU.
Operasi himpunan selanjutnya adalah intersection atau irisan dari dua himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan B. Notasinya adalah A irisan B. Contoh, himpunan A adalah mouse, keyboard, touchscreen. Dan himpunan B adalah monitor, touchscreen, printer, scanner. Maka A irisan B adalah touchscreen. Operasi himpunan selanjutnya adalah relatif komplement atau selisih antara dua himpunan. Selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Notasinya adalah A selisih B. Contohnya, himpunan A adalah SQL Server, MySQL, Microsoft Access. Dan himpunan B adalah MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Maka A selisih B adalah SQL Server. Komplement dari himpunan. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Dengan kata lain, komplement A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari himpunan U selisih himpunan A. Notasinya adalah A aksen atau AC. Contohnya, himpunan U adalah Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP. Himpunan A adalah Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 97. Maka A aksennya atau A komplementnya adalah Windows 95, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, serta Windows XP. Selanjutnya adalah symmetric difference atau beda stangkup. Beda stangkup dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Dengan notasi A beda stangkup B. Contoh, himpunan A adalah Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 98, Windows 97. Dan himpunan B adalah Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000. Maka A beda stangkup B adalah Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, serta Windows 2000. Baik, selanjutnya di sini diagram Venn, di mana diagram Venn adalah suatu cara untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan dalam diagram Venn. Himpunan biasanya dinyatakan dengan suatu daerah bidang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran. Nah, di sini terdapat contoh dari diagram Venn yang kalian bisa lihat sendiri di gambar ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum aljabar himpunan, di mana hukum-hukum aljabar yang berlaku pada proposisi itu berlaku juga bagi himpunan. Yang pertama, hukum idempotent. Yang pertama, A gabungan A sama dengan A irisan A sama dengan A. Kemudian setelah hukum idempotent di sini ada juga hukum asosiatif. Hukum asosiatif
Yang pertama, dalam kurung A gabungan B gabungan C itu sama dengan hasilnya A gabungan dalam kurung B gabungan C. Kemudian A irisan B irisan C itu sama dengan hasilnya A irisan dalam kurung B irisan C. Kemudian di sini ada juga hukum komutatif. Hukum komutatif yang pertama, A gabungan B itu akan menghasilkan sama dengan B gabungan A, dan juga A gabungan A irisan B itu akan menghasilkan sama dengan B irisan A. Kemudian di sini ada juga hukum distributif. Hukum distributif yang pertama, A gabungan dalam kurung B irisan C itu akan menghasilkan hasil sama dalam kurung A gabungan B tutup kurung irisan gabungan irisan dalam kurung A gabungan C. Kemudian A irisan dalam kurung B gabungan C itu akan menghasilkan sama A irisan B gabungan A irisan C. Kemudian di sini ada juga hukum identitas, di mana hukum identitas yang pertama, A gabungan himpunan kosong itu akan menghasilkan A. A gabungan U akan menghasilkan U, A irisan U akan menghasilkan A, dan A irisan himpunan kosong akan menghasilkan irisan kosong. A irisan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Kemudian di sini ada juga hukum involution, di mana hukum involution di sini A dipangkatkan komplement, kemudian dipangkatkan komplement lagi, itu akan menghasilkan dirinya sendiri, ya ini A. Kemudian hukum komplement. Hukum komplement A gabungan A pangkat komplement itu akan menghasilkan U. A irisan A komplement itu akan menghasilkan himpunan kosong. Kemudian U pangkat komplement itu akan menghasilkan himpunan kosong, dan himpunan kosong dipangkatkan komplement itu akan menghasilkan U. Kemudian di sini ada hukum De Morgan, di mana hukum De Morgan dalam kurung A gabungan B dipangkatkan komplement itu akan menghasilkan sama A pangkat komplement irisan B pangkat komplement, dan juga A irisan B pangkat komplement itu akan menghasilkan sama ketika A dipangkatkan dengan komplement dan A dipangkatkan komplement gabungan B pangkat komplement. Kemudian di sini ada juga hukum penyerapan absorpsi, di mana A gabungan dalam kurung A irisan B itu akan menghasilkan A irisan dalam kurung A gabungan B itu akan menghasilkan A. Di mana contoh sederhananya di sini ada A gabungan dalam kurung A irisan B itu akan menghasilkan A. Contohnya di sini ada jawaban penjabarannya A gabungan dalam kurung A irisan B itu akan menghasilkan sama ketika sama dengan A irisan U gabungan A irisan B. A dikeluarkan, kemudian irisannya juga dikeluarkan, U dimasukkan di dalam kurung gabungan B akan menghasilkan A irisan U. A irisan U itu sama dengan A.